Shalom, jumpa kembali dengan program Suplemen Jiwa saat ini Bapak Ibu. Terima kasih atas setiap topangan doa, baik untuk program ini, baik juga untuk saya. Terima kasih setiap taburan berkat-Mu yang Kau berikan bagi pelayanan Digital Ministry The Way, saudara. Sehingga pelayan tetap menjadi pelayan misi untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Saudara, jadi Bapak Ibu menjadi bagian pelayan misi. Ketika engkau mensupport pelayan ini, juga membagikan link YouTube ini kepada banyak orang melalui media sosial saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga hidupmu menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Sebentar kita akan memulai program ini Bapak Ibu. Kita berdoa. Terima kasih atas kasih-Mu, anugerah-Mu dan kehidupan kami hingga saat ini. Boleh menyelesaikan Mazmur 8 dan ucapan syukur, dan kami siap memasuki Mazmur pasal 9 saat ini. Roh Kudus pimpin kami, Yesus berkati kami, Bapa berkenan setiap pelayanan kami saat ini. Pimpin kami Tuhan, sehingga siapapun yang menyaksikan program ini diberkati, merasakan pemulihan. Ketika kami berdoa, doa kami mendapat jawaban, setiap pergumulan kami mendapatkan jalan keluar oleh karena kasih-Mu. Terima kasih. Kami siap memulai program ini demi nama Yesus. Berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup bagiku. Kau lebih sanggup
memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Yesus, Kau penolong yang setia. Kau yang lebih tahu, Kau yang lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku mau berserah, ku mau percaya akan Kau. Kasih-Mu menerangi langkahku saat ku berjalan takut-takut. Saat ku berjalan tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku, tak pernah tinggalkanku Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya, segala pujian bagi-Mu, segala pengagungan bagi-Mu Tuhan. Ku berserah, ku percaya Kau lebih sanggup. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih, percaya. Terima kasih. Kami melanjutkan Mazmur 9 pagi saat ini. Melanjutkan pada ayat 1 sampai yang seterusnya. Mazmur 9 saat ini. Demi kami Roh Kudus, sehingga semuanya berasal daripada Tuhan yang kusampaikan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang dengan jalan untuk berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Mazmur pasal 9 ya. Saat ini tak terasa sudah Mazmur 9, tak terasa juga kita senantiasa belajar ayat per ayat dari kitab Mazmur saat ini Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Mazmur 9 ayat 1 yang sampai yang ke-5 ya. Demi firman Tuhan, perikop yang kita baca saat ini yaitu Allah pelindung orang-orang saleh. Wow. Apakah Bapak Ibu bagian orang-orang saleh itu? Who knows? Bisa jadi kita akan melihat dalam konteks Mazmur pasal 9 saat ini. Demi firman Tuhan, untuk pembiduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta.
Kita sudah tahu pelajari bahwa Mazmur 1 sampai Mazmur pasal 8 ini berbicara mengenai Daud yang dalam tekanan pelarian ketika anaknya Absalom bersepakat untuk menggulingkan kedudukan tahta Daud, lalu sehingga Daud dikejar menjadi seorang buronan sampailah masuk ke sebuah gua pelarian dia. Ya Bapak Ibu ya, merasa bahwa dia orang yang benar-benar terzolimin, merasa jauh daripada Allah itu sendiri, tetapi di dalam pelarian itu, dalam masalah berat itu, dia tetap mengucap syukur sama Tuhan, dia tetap mengagungkan nama Tuhan itu sendiri, dan dia percaya bahwa pertolongan yang tepat itu datangnya dari Tuhan itu sendiri. Sehingga Mazmur pasal 9 dibuka dengan kalimat apa? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Saya selalu berkata bahwa seberapa banyak daripada kita yang selalu bisa mengucap syukur ketika di dalam tekanan. Seberapa banyak daripada kita yang bisa mengucap syukur di dalam masalah yang berat, yang belum ada jalan keluarnya. Seberapa banyak daripada kita yang saat ini bisa mengucap syukur ketika engkau merasa tertindas dan merasa hampir mati, saudara. Tidak ada pertolongan daripada orang-orang sekitar kita. Sahabat pun tidak bisa menolong kita. Keluarga pun harusnya bisa menjadi bagian yang menolong kita, tetapi justru keluarga itu sendirilah yang menjadi masalah utama itu sendiri. Ketika kita menjadi seorang tua, merasa nanti anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang menolong kita di saat masa kita tua. Tapi ingat, ada kisah beberapa minggu lalu, pasang suami istri Opa dan Oma meninggal, tidak dirawat dengan baik. Kita lihat, beliau berdua ini meninggal tanpa di dekat anak-anak cucunya. Kita melihat bahwa kedua orang tua ini meninggal sudah beberapa waktu, saya membusuk, saudara. Sangat ngenes bahasa orang bilang. Sangat prihatin sekali. Sampai di benak saya berpikir, puji Tuhan, ketika papa mama saya masih ada, kami anak-anak yang masih bisa merawat mereka dengan baik sampai mereka berpulang, saudara. Ketika dimakamkan, kami ada semua di sana. Ketika sekarang sudah tinggal kuburannya saja, kami sempatkan untuk merawat juga, membayar setiap kebutuhan perawatan makam itu. Sehingga ketika nanti ada cucunya papa mama saya melihat, inilah tempat di mana kakek neneknya, eyangnya yang pernah hidup ada di sini saat ini. Menjadi sebuah prasasti, nisan, tempat mengingat kita punya orang tua dan keturunan kita, disitulah awalnya. Tetapi, bisakah saat ini kau bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib? Dengan media sosial ini, ya, dengan Bapak Ibu lihat di YouTube ini, ya, saudara ya, Bapak Ibu bisa membagi kepada orang lain. Kau bisa melihat bagaimana ucapan syukurmu untuk apa? Menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib, saudara. Lalu ayat berikutnya berkata, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi, sebab, nah, kita katakan musuhku mundur. Wow, penantian yang begitu lama oleh Daud mendapatkan sebuah titik terang, mendapatkan sebuah solusi, saudara. Jadi ada proses yang Daud hadapi, lalu Daud mulai melihat progresnya yang terjadi, penantian yang begitu lama yang Daud hadapi, yang Daud alami, mulai ada titik temu terang. Secara manusia tidak mungkin terjadi, tapi secara Tuhan yang kerjakan segala sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil bagi dia, saudara. Ya. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Dan mundur, tersandung jatuh,
binasa di hadapan Tuhan. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Di selama ini yang kita bahas, Mazmur 1:8 selalu menjadikan Tuhan itu sebagai hakimnya adil bagi Daud, saudara. Menjadi hakim yang duduk di atas tahtanya. Ketika engkau punya masalah yang mungkin secara logika tidak mungkin akan selesai, tidak akan jalan keluarnya, ketika engkau jadikan Dia, Tuhan, sebagai hakim untuk dirimu dan masalah yang sedang kau hadapi, Dia Allah yang adil, akan memberikan solusi yang tepat. Bagaimana caranya? Dengan cara Tuhan. Gak bisa pakai cara manusia, Tuhan yang turun tangan. Dan kau melihat karya-karya Tuhan yang sedang terjadi akan masalahmu itu, Bapak Ibu. Dalam versi Alkitab yang lain, ya, Alkitab yang terbuka kita akan baca saat ini, saudara. Alkitab yang terbuka berkata demikian. Kepada pemimpin pujian dengan memakai mut laben, nyanyian Daud. Aku akan bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku akan menceritakan semua perbuatanmu yang ajaib. Aku akan bergembira dan bersukacita di dalam engkau. Aku akan menyanyikan pujian bagi namamu yang maha tinggi. Ketika musuh-musuhku mundur, mereka tersandung dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau telah membela keadilan bagi perkaraku. Engkau telah duduk di tatamu dan menghakimi dengan benar, saudara. Keren. Jadi hanya Yesus, penolong yang setia, kita nyanyikan ya waktu tadi, saudara. Hanya Tuhan sendiri sajalah yang hakim, yang adil untuk masalah kita. Kalau bahasa Indonesia masa kini berkata demikian, untuk pemimpin kor menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Dengan sepenuh hati aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, dan mewartakan karyamu yang mengagumkan. Aku mau bergembira dan bersukacita karena engkau, dan memuji namamu yang maha tinggi. Di hadapanmu musuhku berbalik dan lari. Mereka jatuh tersandung dan mati, sebab engkau memerintah sebagai hakim yang adil. Engkau telah membela perkaraku. Wow. Keren. Jadi Bapak Ibu yang berpikir tidak ada solusi untuk setiap masalah yang sedang kau hadapi, saudara. Dari ayat yang kita baca tadi, Mazmur 9:1-5 tadi, apa yang kita bisa pelajari, apa saja yang kita bisa gali dapat dari ayat tersebut. Yang pertama ada ucapan syukur kepada Tuhan. Daud menyatakan keinginannya untuk bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sudahkah Bapak Ibu hari ini menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi di dirimu hari ini? Menjadi kesaksian hidup. Kesaksian itu bukan hanya ketika Tuhan sudah menjawab doamu, tetapi ketika engkau dalam proses Tuhan, saat ini pun kau punya kesaksian, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan saat ini. Tuhan, sekalipun masalahku berat Tuhan, sekalipun aku belum sembuh penyakitku, tetapi aku masih bisa bernafas hari ini. Itu pun perbuatan Tuhan yang ajaib. Ceritakan kepada semua orang, saudara. Sehingga nama Tuhan permuliakan pada banyak orang. Ini menunjukkan penghargaan, pengakuan atas keajaiban dan karya Tuhan di dalam hidup pemazmur. Ketika engkau mulai bersaksi, ketika engkau mulai menceritakan pengalaman hidupmu, kebaikan Tuhan, sekalipun kau belum melihat jawaban itu, sekalipun doamu belum dijawab Tuhan, sekalipun kau belum diberikan solusi yang terbaik sama Tuhan, sekalipun kau belum mendapat kesembuhan mujizat sama Tuhan, tapi kau sedang mengakui pengakuan tentang keajaiban dan karya Tuhan yang terjadi di dalam hidupmu hari ini, saudara. Ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Bapak Ibu,
Terus apa lagi sih yang kita bisa dapat di ayat ini, saudara ya? Ayat ini juga berkata untuk apa? Yang berikutnya yaitu ada sukacita dan pujian. Sukacita apa? Daud sedang menyatakan bahwa dia bersukacita, yang kita lihat di ayat yang kita baca tadi, saudara. Daud sedang bersukacita, Daud sedang bersukaria karena Tuhan. Sukacitamu itu bukan karena keadaan sekitarmu sedang happening, apa yang buat kau senang lalu kau bersukacita. Sukacita itu datang dari Tuhan, dari dalam hatimu, keluar terpancar, saudara. Bukan dari luar mempengaruhi keadaan hatimu, tetapi dari hatimu mempengaruhi keadaan luar, saudara. Kara, kalau masih berada dalam Yunaninya, itu bagaimana ekstase. Ekstase itu ada kekuatan besar dalam dirimu yang gak bisa kau bendung, keluar, saudara. Sehingga kau terus bersukacita, kau terus bersukaria. Kalimat ekstase inilah dikutip untuk membuat sebuah obat-obatan terlarang namanya ekstasi, saudara. Ketika ekstasi, Bapak Ibu yang pernah masa muda seperti saya dulu memakai ekstasi barang terlarang, kau bisa merasakan apa yang saya katakan ini. Kau bisa menggambarkan apa yang saya katakan ini. Ketika kau pakai cuma seperempat misalkan, saudara ya, sebagai kau newbie pemula, kau bisa bergerak tidak kontrol. Kenapa? Sukacita. Orang boleh melihat, nggak mempengaruhi lingkungan, saudara. Kau boleh gerak terus, energik terus, saudara. Sehingga kalaupun sekeliling kita pun tidak membuat kita senang, tapi terus senang, happy, saudara. Ini saya kutip, menggambarkan tentang ekstase tadi. Jadi sukacita itu, sukaria itu tidak terkontrol. Kenapa? Oleh lingkungan tadi. Kita yang mengontrol lingkungan kita oleh karena sukacita dan sukaria itu sendiri, Bapak Ibu. Ya. Daud menyatakan bahwa dia bersukacita dan bersukaria karena Tuhan, serta bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ini mencerminkan sukacita rohani dan penghormatan yang mendalam kepada Tuhan. Kalau engkau hormat kepada Tuhan, kalau engkau bersyukur kau punya Tuhan, kau pasti bersukacita. Kenapa? Karena hidupmu ada di dalam rencana Tuhan. Masa sih gak bangga punya Tuhan? Masa sih gak percaya Tuhan sanggup memberikan jawaban untuk doamu? Dia Tuhan. Sekejap mata kau bisa berikan nafas oleh Tuhan. Sekejap mata kau bisa hentikan nafasmu. Kok gitu, Pak? Karena dia Tuhan. Mana sebuah pujian di gereja, ya, dalam versi agak-agak ngebit dangdut. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Tuhan. Makanya kalau engkau punya Tuhan, ekspresi yang muncul keluar dalam hidup Allah, sukacita, penghormatan, dan bersukaria, bermazmur bagi nama Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat yang kita baca saat ini, saudara. Ada kemenangan atas musuh. Setiap progresmu pasti mendatangkan setiap prosesmu pasti mendatangkan progres. Nikmati proses Tuhan. Gak usah protes. Ya, setiap proses hidupmu itu pasti akan punya progres yang jelas. Gak usah protes, Pak. Kok gak usah protes, Pak? Suka-sukamu Tuhan. Kita itu diatur oleh Tuhan. Kita itu diciptakan oleh Tuhan. Masih mau gugat pencipta kita? Masih mau gugat Tuhan? Siapa lu? Siapa gua? Nikmati proses Tuhan. Gak usah lihat protes. Lihat, pasti datang progres. Sudah. Itu prinsip saya. Selama saya jadi hamba Tuhan, mau paham protes. Oh, saya tahu panggilan saya apa. Tuhan suruh ke sana, saya ke sana. Tuhan suruh ke sini, saya ke sini. Nikmati aja prosesnya. Tuhan suruh berangkat, saya berangkat.
Tuhan suruh saya keluar. Gak usah pusing. Kenapa? Karena saya bukan hamba manusia. Saya bukan hamba dunia. Saya bukan hamba gereja. Tapi saya hambanya Tuhan. Nikmati setiap proses Tuhan. Karena setiap proses Tuhan mendatangkan progres yang baik untuk saudara saya. Seperti yang Daud alami. Dia menikmati prosesnya Tuhan. Dia melihat progresnya, itu kemenangan atas musuh selama ini. Yang kita pelajari ayat pasal 1 dan pasal 8 Mazmur ini, saudara, yang sudah lewat yang lalu. Daud sudah melihat titik terangnya. Daud sudah melihat ada solusinya. Daud sudah melihat kemenangan di depan matanya. Daud mengakui bahwa musuh-musuhnya mundur, tersandung, jatuh, bahkan binasa di hadapan Tuhan. Saudara, Daud dengan tenang, sekalipun dia gak nyaman situasinya, insecure, tetapi dia jauh lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai keluarga, lingkungannya. Tidak terpengaruh keyakinan kepada Tuhan, karena punya iman yang benar kepada Tuhan. Mau goncang-gancing tentang siapa Tuhan, gak ada urusan katanya. Dia percaya penuh, imannya sudah kebentuk, gak bisa digoyangkan oleh apapun juga. Dibentuk iman Daud kepada Tuhan, mendapatkan solusi, jawaban untuk setiap masalahnya, saudara. Ini menunjukkan keyakinan Daud bahwa Tuhan adalah pelindungnya yang mengalahkan musuh-musuhnya. Sekalipun ada musuh dalam selimut, Daud gak pusing. Saudara, jadi keyakinanmu, imanmu kepada Tuhan dapat dibuktikan. Dari apa? Menikmati prosesnya Tuhan. Jadi kau ikut Tuhan bukan cari senang-senang aja. Masa yang senang kau mau, yang tidak senang kau tidak mau. Ketika kau sukses, kau mau. Ketika kau diproses Tuhan, kau protes. Nikmati. Hidup pilihan. Ketika kau milih Tuhan untuk menjadi hakim, penolong, percaya Dia penuh. Saudara, apa kita bisa pelajari dari ayat-ayat yang kita pelajari saat ini, saudara? Ternyata bicara juga tentang keadilan Tuhan. Tuhan itu adil. Ya. Jadi gak usah bela dirimu. Selama kau benar, selama kau tulus, selama kau serius sama Tuhan, Tuhan urus hidupmu sama Tuhan. Sebuah pujian yang selalu teriang-iang di awal-awal saya bertobat dulu, saudara. Jadi ketika saya merefleksikan diri saya, ya introspeksi diri saya sama Tuhan, kenapa saya begini Tuhan dulunya dan bla bla bla, sehingga saya tahu jawaban kenapa saya harus ikut Tuhan. Ada sebuah pujian yang mungkin Bapak Ibu pernah nyanyikan juga. Pujian ini berkata demikian, Bapak Ibu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ada penggalan di refrain yang mengingatkan saya, kalau ku hidup suci, saya tinggalin narkoba saya, tidak turut dunia, saya tinggalin pekerjaan saya. Saya dengar panggilan Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, ku tinggalin kesukaan duniaku, ku tinggalin manusiaku yang lama,
Ku tinggali masa laluku, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Setiap kali saya nyanyikan ini, sudah ada ekspresi dalam hati saya yang muncul. Saya tahu Tuhan ngasih solusi bagi saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ketika aku sudah milih Yesus, saudara, Dia segala-galanya buat saya. Fokusku, hidupku bukan untuk hidupku lagi. Hidupku untuk Kristus. Jadi, Daud mengakui bahwa Tuhan membela perkaranya. Dan haknya. Suatu waktu, saya masuk sebuah hal yang sangat berat dalam hidup saya. Digugat dalam sebuah persidangan, saudara. Saya bisa bela diri. Saya punya buktinya banyak, saudara. Tapi saya jelas dengar ketika saya berdoa, Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Aku nggak tahu. Tuhan dengan jelas, jangan bela dirimu, aku yang bela. Jangan bela dirimu, aku yang bela. Saya cuma hadapi dengan apa yang saya bisa kerjakan, bagian saya. Saya berkata benar, sudah. Saya cuma diam pada Tuhan. Lihat, aku yang bekerja. Semua orang yang saya kenal, teman-teman saya tahu benar siapa teman, siapa kawan, siapa lawan. Yang dulu menyanjung-nyanjung saya, sirna. Yang dulu selalu dekat dengan saya, sirna. Saudara, masa penampian terjadi, saya bisa tahu siapa kawan, siapa lawan. Tapi ketika titik terendah terjadi, Bapak Ibu, saya lihat pertolongan tangan Tuhan terjadi. Saya pelan-pelan dibersihkannya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Saya flashback kembali panggilan saya apa. Saya tahu panggilan saya apa. Saya dikuduskan, disucikan, dibersihkan kembali. Saya di-refresh ulang sama Tuhan. Saya di-retreat sama Tuhan. Tuhan pelan-pelan angkat saya kembali. Aku tahu dia hakim yang adil. Orang-orang yang dulu menjatuhkan saya, orang-orang yang dulu membuang saya, orang yang sama saat ini sering menghubungi saya kembali. Lalu mereka berkata, kalau bukan karena Tuhan yang membela, gak mungkin saya ada sampai hari ini, sudah. Jadi Daud mengakui tentang keadilan Tuhan. Saya mengalami itu juga. Saya mengakui keadilan Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim akan masalahku. Tuhan yang menjadi hakim akan hidupku ini. Aku gak takut akan masa depanku, sebab ku tahu Tuhan pegang tanganku, sebab ku tahu Yesus penolongku yang setia. Ya, Daud mengakui bahwa Tuhan membela perkara dan haknya, serta duduk sebagai hakim yang adil di atas tahta. Ini menunjukkan keyakinan Daud akan keadilan Tuhan dan bahwa Tuhan memerintah dengan adil. Saya percaya sekali Tuhan itu adil, saudara. Orang boleh mereka-rekakan jahat pada saya, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan hidup saya. Bapak Ibu, apalagi yang bisa kita pelajari dari ayat ini, saudara Bapak Ibu? Jadi ada ucapan syukur yang Daud ungkapkan dari setiap kalimat demi kalimat di Mazmur ini, saudara. Ucapan syukur, sukacita, ada kepercayaan kepada Tuhan, percaya kepada perlindungan dan keadilan Tuhan, ada percaya pengakuan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Yang Daud coba ungkapkan dari ayat per ayat yang kita baca saat ini. Apalagi yang dapat kita pelajari? Itu adalah pengakuan atas karya Tuhan. Daud menyebutkan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang berarti dia menyadari dan menghargai campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tuh
beracara untuk hidupku, untuk hidup. Sekalipun kita nggak lihat, tapi kita bisa merasakannya. Sekalipun dalam tekanan masalah yang berat, setiap hari kita melihat hal-hal baru yang Tuhan sedang bukakan untuk kita, saudara. Ini mengajarkan pentingnya mengenali dan mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Pernahkah kau mengingat Tuhan setiap hari? Atau kau cuma mengingat Tuhan ketika seperti rutinitas biasa, kau bangun pagi, kau berdoa, kau mau pergi, kau berdoa, makan berdoa, mau tidur berdoa, seperti itu saja. Tidak punya waktu khusus kau berikan sama Tuhan. Ketika saya sedang bawa kendaraan bermotor, mobil, macet, sendirian, ataupun dengan keluarga, saya setel musik dengan YouTube. Mau musik apapun saya dengerin. Tapi saya ketika saya jam-jam ngantuk, saya nyupir, saya biasanya lagu-lagu yang agak ngebeat, saudara, yang bisa energik, membuat saya tuh fokus, saudara. Ketika saya fokus dengan kendaraan saya ke depan, saya bawa kendaraan itu Bapak Ibu, saya komunikasi sama Tuhan. Bukan berarti dengan lagu rohani kau bisa komunikasi. Bagi saya dengan lagu apapun saya bisa komunikasi, selama saya fokus. Sudah. Ketika saya jarang bawa mobil, saya naik ojek online ataupun KRL ataupun busway, ketika saya berdiri duduk, saya bisa ngobrol sama Tuhan. Aku kudu piye Tuhan? Aku kudu piye Tuhan? Saya harus bagaimana Tuhan? Kenapa? Karena saya hamba ya Tuhan. Tuhan menjadi guidance, penolong saya, penunjuk jalan saya. Dan saya percaya Tuhan yang saya percayai ketika saya bertobat sampai hari ini, Tuhan itu juga yang masih kupegang sampai ku mati nanti, saudara. Jadi adanya pengakuan akan karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Apalagi yang kita bisa pelajari? Adanya kepemimpinan rohani sebagai pemimpin biduan, pemusik, atau penyanyi dalam ibadah. Ini juga refleksi pada saya. Saya seorang pemujian, saya worshiper, saudara. Kalaupun saya udah usia tua saat ini, harus ada regenerasi. Tapi saya terus senang menyanyi untuk Tuhan. Terutama ketika saya di gereja lokal saya memberikan waktu saya untuk pemujian. Di luar-luar jadwal-jadwal saya, pelan misi saya, menginjil saya terus memuji Tuhan. Saya mau bernyanyi kayak di tengah-tengah keramaian ketika saya fellowship dengan beberapa sahabat-sahabat saya, dengan beberapa rekan-rekan saya pun keluarga-keluarga saya nyanyi, sudah. Karena saya suka memuji. Sebagai pujian, pemusik kah, dia penyanyi dalam ibadah di gereja kah, Daud menunjukkan pentingnya musik dan nyanyian sebagai alat untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sekalipun saya main gitar, saudara ya. Mungkin orang bilang, Pak Bimo main gitar gak enak sekali. I don't care. Tapi saya menikmati Tuhan di dalam musik yang saya bawa untuk Tuhan. Setiap petikan mungkin sembayar, fales, I don't care. Nah pikir, yang saya pikirkan juga bagaimana saya mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebagai media saya untuk menyembah, memuji Tuhan. Jadi jangan nunggu kau mahir dulu bermain musik lalu kau menyembah Tuhan. Yang ada lupanya apa? Kau merasa bisa punya skill hebat, kau tidak melayani Tuhan di gereja, kau tidak menyembah Tuhan di rumah, dimanapun kau berada, tapi justru kau fokus nyari uang dari musikmu itu. Gak salah, tetapi udah out of focus. Jadi musik yang kau pakai, Tuhan kasih skillmu tentang bermusik, bernyanyi, gunakan terutama untuk ibadah. Saya beberapa waktu lalu fellowship dengan 2 gembala di sebuah tempat perbelanjaan, tempat kedai kopi, saudara.
Kawan saya di Sulawesi Utara dan kawan saya dari Jakarta. Masih muda-muda, udah gembala, di bawah saya usianya. Lalu ada salah satu yang kawan saya dari Jakarta, masih muda, saudara. Lalu dia sharing, saya tanya, saya tahu gerejanya itu bagaimana. Isi semua anak muda, saudara. Wow, sekitar 30-an orang lebih, anak muda semua. Tapi ada salah satu pemusiknya itu, dia ceritakanlah pemusik sekuler. Tapi dia fokus ya kepada pelayan gereja dulu. Ketika diberikan jadwal oleh gereja, kapan dia mau bisanya, dia fokus dulu pada gereja. Untuk Tuhan. Nggak salah cari uang dengan skill musikmu, nggak salah. Tapi dia tahu, orang ini tahu, hamba Tuhan ini tahu, skill itu datangnya pada Tuhan, dia utamakan kepada Tuhan dulu. Skill itu dipersembahkan sebagai persembahan hidup yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kita katakan itulah ibadah punya sejati. Jadi ketika Daud tahu tentang posisinya sebagai seorang pemusik pembuduan, ya, dia menjadikan musik itu sebagai cara untuk menyembah memuji Tuhan. Jadi menggarisbawahi peran penting musik dalam ibadah dan bagaimana bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Ya. Apalagi yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Adanya kerendahan hati. Dengan bersyukur kepada Tuhan dan mengakui keadilannya, Daud menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan total kepada Tuhan. Ini merupakan teladan bagaimana seharusnya umat percaya bersikap di hadapan Tuhan. Harus punya kerendahan hati, saudara. Semakin rohani, harusnya semakin rendah hatimu. Tapi banyak justru semakin kau rohani, semakin sombong gayamu, saudara. Ya. Apalagi kita bisa pelajari Bapak Ibu dari ayat ini? Ada ketergantungan total kita sama Tuhan. Sudahkah kau menggantungkan hidupmu total sama Tuhan? Terus ada keyakinan dalam doa yang diungkapkan oleh pemazmur dalam ayat ini, saudara. Daud mengekspresikan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan merespon doa-doanya. Ini memperlihatkan iman yang kuat dan kepercayaan kepada Tuhan adalah hakim yang adil yang membela perkaranya. Saya bilang awal-awal tadi, kau percayakah sebagai Tuhan itu adalah Tuhan dalam hidupanmu? Kau percaya nggak dia sebagai hakim yang adil bagi dirimu? Sudahkah kau bergantung total sama Tuhan? Terus apalagi kita bisa pelajari, Mazmur ini bukan hanya doa dan nyanyian pribadi Daud, saudara. Tetapi juga ditulis untuk menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain, kita saat ini. Menunjukkan bagaimana kesaksian pribadi bisa menjadi alat untuk menguatkan dan membimbing orang lain dalam iman mereka. Kesaksianmu itu bisa membimbing, menguatkan orang lain kepada iman mereka kepada Tuhan dengan benar. Ayo, jangan tahan kesaksianmu. Ceritakan pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Ceritakan bahwa Tuhan itu ada dalam hidupanmu. Kau menjadi alatnya Tuhan. Dengan apa? Dengan pujianmu, dengan ibadahmu, dengan imanmu, dengan cara kau mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupanmu dan hakim yang ada bagi hidupmu. Itu kesaksianmu untuk banyak orang. Lakukan mulai hari ini, saudara ya. Jangan tahan kebaikan Tuhan sampai dirimu saja, saudara. Amin. Datang sama Tuhan sore hari, saudara. Seperti biasa, teman-teman yang punya pokok doa, silakan tuliskan dalam live chat, kolom komentar, ataupun di WA admin kami. Ada nomor WA admin di layar Bapak Ibu saat ini. Juga ada scan barcode QRIS, nomor rekening yang Bapak Ibu rindu untuk berdonasi, mensupport pelayan kami. Ingat baik, kami tidak minta-minta ya. Jika Bapak Ibu terbeban, silakan menjadi bagian pelayan misi, mensupport untuk pelayanan digital misi kami. Karena pelayanan digital ini adalah pelayanan misi dari The Way, saudara ya. Sehingga Bapak Ibu silakan menaburkan berkat itu. Jangan tahan kebaikan Tuhan sampai dirimu saja.
Kita berdoa. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Allahku hidup suci, tidak untuk dia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ketika pujian ini kami dengar, nyanyikan untuk Tuhan sebagai ucapan syukur, pengakuan kami bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan pasti buka jalan untuk setiap masalah kami. Setiap yang Daud alami dari Mazmur 1-8 tentang masalah yang sedang Daud alami. Tetapi ayat 9, pasal 9 ini ada progres dari setiap proses yang Daud hadapi. Daud melihat titik terang, Daud melihat jawaban anak doa, pengharapan yang sama Tuhan. Sebab pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Daud. Daud melihat musuhnya mundur, tersandung, jatuh sampai binasa. Daud mendapatkan jawaban itu. Tidak pernah jemu-jemu, dia berharap, berdoa, memuji Tuhan, bermazmur sama Tuhan, mempercayai Tuhan penuh. Tuhan sebagai Tuhan dan kehidupan Daud, sebagai hakim yang adil bagi kehidupan Daud, penolong bagi Daud, dan dia melihat itu dan merasakannya. Sebuah kesaksian menginspirasi kami bahwa setiap masalah kami pasti ada jalan keluarnya. Menginspirasi kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Menginspirasi bahwa Tuhan memberikan jawaban doa bagi kami tepat waktu. Menginspirasi kami tetap berpegang teguh iman kami sama Tuhan. Terima kasih. Ada pokok doa yang kami naikkan sama Tuhan saat ini. Berdoa untuk Bapak Jansiaan Tuhan, yang kemarin dibiopsi bagian hidungnya Tuhan, untuk melakukan operasi. Ada daging tumbuh yang membesar, yang membuat dia tidak bisa bernafas dengan tenang, yang selalu berdarah Tuhan di bagian hidungnya. Tuhan Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami berdoa dalam nama Yesus, hasil biopsinya tidak ganas, dalam nama Yesus hanya daging biasa yang akan diangkat, dioperasi dalam nama Yesus, sembuh, tidak ada efek samping obat-obatan. Sebab Tuhan, Bapak Jangan saat ini alergi terhadap obat-obatan. Tuhan beri solusi yang terbaik, sehingga nanti dibius ataupun beri obat-obatan lain, Tuhan beri yang terbaik, sehingga tidak ada efek samping dari obat-obatan yang diterima, tidak ada efek samping dari operasi yang diterima, dan sehat, sembuh kembali usia panjang dalam nama Yesus. Dia bersaksi Yesus yang menyembuhkannya. Berdoa untuk Ibu Sri Hartuti Tuhan, dalam proses penantiannya untuk berpulang kepadamu. Persiapkan jalan yang terbaik, persiapkan imannya. Iman yang sejati kepada Tuhan akan terus bertumbuh dalam hatinya, sehingga kelak nanti Tuhan panggil pulang, dia sudah tahu bahwa Tuhan yang menjemputnya. Ampuni dosa pelanggarannya, beri yang terbaik bagi dia Tuhan. Untuk Bapak Charles kelanjutan Tuhan lawan jamah, beri yang terbaik untuk setiap masalahnya, beri solusi Tuhan. Untuk Dafri, Citra, kedua anaknya pun dilawan Tuhan, diselamatkan Tuhan, tidak ada perceraian Tuhan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus untuk kedua adikku ini Bapak. Ego mereka ditekan Tuhan, dalam nama Yesus diselamatkan untuk keluarga ini. Bapak Kristanto Tuhan, Kristian Utomo Tuhan Yesus, rambut Tuhan jamah, jadi sehat, jadi sembuh dalam nama Yesus. Pemulihan terus terjadi untuk Ibu Pendeta Risa Saragi Tuhan, pasca perawatannya Tuhan, sehingga ketika dia pulih kembali melayani, mengembalakan jemaat-Mu, mengembalakan setiap umat-Mu,
kembali beraktivitas dan memimpin sebuah sekolah pelajaran Tuhan di Bekasi dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Mila di Jaja dan pengembalanya, Tuhan. Bapak Charlie di Nusuan Amplak dalam pelayanan dalam nama Yesus. Juga Bapak Warugo, Tuhan, diberkati Tuhan dalam pengembangan gereja, pembangunan gereja tahap kedua. Diberkati Tuhan. Bapak Ernest di Karanganyar, Tuhan, dalam pengembalanya, Tuhan. Juga Tuhan tolong sampai Tuhan cukupkan apa yang dia butuhkan untuk gereja-gereja di daerah Tuhan, juga Sulawesi Utara, Tuhan. Tuhan Jama untuk Iskres, Tuhan. Juga Tuhan tolong beri tanah di daerah Manado supaya dapat membangunnya, Tuhan, dalam nama Yesus. Untuk JGG Semari pun diberkati pada pengawal kawan ini, Tuhan. Pasar lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih. Tak lupa berdoa untuk gerejamu JKDW, Tuhan. Dengan gereja yang berjalan dengan maunya Tuhan, bukan maunya kami. Suka-sukamu, Tuhan, yang terbaik untuk gerejamu. Untuk setiap teman-teman kami yang sedang menabur setiap rupiah mereka Tuhan berkati untuk sebagai sarana pelayanan menopang digital bisnis kami, diberkati Tuhan. Berkati suplemen jiwa agar program tetap ada dan diberkati Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga terus eksis untuk melakukan pelayanan bersama suplemen jiwa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap topang doa untuk kami semua. Sampai jumpa dalam program Suplemen Jiwa. Shalom, Tuhan berkati.